Selamat datang para peserta di materi pelatihan How to Create Powerful CV Writing. Anda sering mendengar tentang betapa sulitnya melamar kerja, dan Powerful CV Writing adalah first step bagaimana para perusahaan bisa mengenal Anda sehingga Anda bisa dipanggil untuk wawancara dan bertemu atau mengenal Anda lebih lanjut. Nah, maksud dari pelatihan ini adalah kita bersama-sama untuk learning atau belajar. Kita mendengarkan pengalaman bagaimana membuat powerful CV writing. Kita sama-sama mendiskusikan bagaimana Anda mengembangkan CV Anda, bagaimana Anda memperbaiki CV Anda, serta bagaimana Anda membuat CV Anda jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Dan di session ini Anda bisa saling bertanya kepada saya juga. Anda bisa mendengarkan, Anda men-share CV yang telah Anda buat, lalu kemudian Anda perbaiki, Anda bisa bertanya, dan Anda bisa beraktivitas membuat latihan agar CV Anda jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Nah, kita sering mendengar tentang resume dan CV. Apa saja sih perbedaannya? Terutama di dalam hal panjangnya. Apa yang termasuk dan untuk apa masing-masing digunakan antara CV dan resume. Seringkali kata-kata tersebut digunakan secara bergantian untuk mengartikan hal yang sama. Di Amerika lebih banyak orang menggunakan resume. Di Indonesia banyak orang menggunakan CV, tetapi ada juga yang menggunakan resume. Kedua-duanya bisa digunakan tergantung daripada perusahaan dan kebutuhan Anda masing-masing. Nah, resume berarti ringkasan 1 atau 2 halaman, ya maksimum 2 halaman biasanya, tentang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman Anda. Sifatnya resume itu singkat dan ringkas, tidak lebih dari 1 atau 2 halaman. Sedangkan kurikulum vitae atau CV yang kita bahas di sini itu lebih panjang, minimal 2 halaman dan bisa lebih. Dan ada sinopsis atau perincian atau bagaimana mendeskripsikannya bisa lebih rinci dibandingkan resume. Di dalam CV ada ringkasan latar belakang pendidikan, pengalaman, bagaimana Anda melakukan pekerjaan tersebut, atau Anda pernah mengajar ya di suatu institusi, melakukan penelitian, menggunakan atau membuat publikasi atau terlibat di dalam organisasi, ya. Bagaimana Anda melakukan presentasi misalnya, ya. CV bisa digunakan ketika melamar posisi yang sifatnya akademik misalnya, atau Anda bekerja atau akan bekerja di dunia pendidikan, ilmiah dan penelitian. Namun CV juga bisa digunakan untuk profesional, pekerjaan-pekerjaan korporasi, proyek yang membutuhkan keterangan detail tentang Anda dan pekerjaan atau sejarah atau histori pekerjaan Anda. Satu lagi adalah bentuk hybrid resume atau CV juga, ya, di mana merupakan kombinasi yang cukup mencakup penelitian dan publikasi, ya. Mengapa CV itu begitu penting bagi kita semua? Sampai sekarang pun saya tetap mengupdate CV saya sesuai dengan perkembangan, karena setiap orang pasti berkembang, ya. Pepatah mengatakan you never get a second chance to make a first impression is never truer than when you submit your resume. Jadi first impression kuncinya adalah bagaimana Anda memberikan impression pertama yang meyakinkan perusahaan tentang Anda. Karena ini kemungkinan memberikan pandangan sekilas. Kenapa sekilas? Pandangan pertama sekilas tentang Anda yang akan dilihat perusahaan. Jadi buatlah CV itu mengesankan. Jadi CV itu adalah your first door, your first step to get to know the company about you.
Jadi CV itu bagus untuk membuka pintu perusahaan untuk mengenal Anda lebih lanjut. Tetapi CV yang inferior akan berlaku sebaliknya. Jadi CV yang tidak dipersiapkan dengan baik akan menjadi bumerang untuk Anda. Dan ya bisa menutup kesempatan Anda untuk mengenal lebih lanjut tentang perusahaan dan job offer atau job opening yang disiapkan oleh perusahaan untuk para kandidatnya. Jadi, CV adalah ringkasan tentang Anda, ya. Pastikan bahwa CV itu represents you well, ya, mewakili Anda dengan baik. Nah, kenapa CV itu sekali lagi begitu penting untuk Anda, ya? Karena setiap human resources atau recruitment manager itu bisa menerima CV hingga ratusan per hari. Mereka hanya menyeleksi ya rata-rata 2 atau 3 ya untuk mereka panggil dari ratusan pelamar tersebut. Dan hanya punya waktu terbatas untuk mereview CV Anda dan ratusan CV yang lainnya. Dan waktunya itu bisa sampai kurang dari 2 menit untuk membaca CV-CV tersebut. Sehingga impression awal itu ya penting sekali ya. Sehingga membuat CV dengan bagus adalah suatu investasi yang sangat berharga. Satu buah penelitian yang bisa mewakili kenyataan yang ada itu ditemukan bahwa ya si orang itu atau kandidat itu suka sekali atau sering melakukan underestimate atau tidak serius tentang job title di perusahaan ya. Tidak menggunakan industri term, mereka tidak underestimate, tidak serius mengutamakan hal tersebut. Di mana hal tersebut di dalam grafik yang saya sampaikan dengan modul ini ya, itu ditekankan bagaimana Anda menekankan achievement Anda ya, atau Anda juga ada kandidat yang salah ketik misalnya, atau menggunakan grammar yang salah. Nah, CV yang kita diskusikan itu menggunakan bahasa Inggris karena lebih internasional. Anda juga boleh menggunakan bahasa Indonesia atau ya bahasa Indonesia. Namun yang kita akan tekankan di sini adalah versi internasional dari CV. Lalu apa lagi yang perlu diingat di dalam pembuatan CV? Formatnya, font yang digunakan, jenis hurufnya, ya. Terus bagaimana Anda menuliskan secara profesional? Bagaimana Anda menggambarkan tanggung jawab yang pernah Anda lakukan dari setiap pekerjaan? Bagaimana Anda menggunakan kata-kata untuk menggambarkan pekerjaan dan kata-kata kuncinya, ya. Ada hal yang overestimate biasanya dari perusahaan. Kandidat ini tidak cukup pengalaman, ya, tidak cukup kualifikasinya. Dilihat juga personal statement-nya, dilihat juga all skill-nya, dilihat juga kualifikasinya. Terus apakah kandidat tersebut pernah pengalaman atau belajar di luar negeri misalnya. Terus bagaimana pendidikannya, ya, bagaimana lihat personal interest dari kandidat tersebut. Apakah ada soft skill-nya dari kandidat tersebut? Apakah kandidat juga melakukan kegiatan yang sifatnya volunteer atau sukarela? Terus apakah kandidat itu CV-nya tebal atau hanya 1 halaman misalnya? Hal-hal yang terlihat sepele itu ternyata diperhatikan atau overestimate
bagi perusahaan, tapi kita underestimate. Nah, di dalam pelatihan ini ada 5 rahasia kunci atau yang saya sebut dengan 5P dalam penulisan CV yang powerful. 1. P pertama adalah painless read, jadi easy to read, jadi mudah dibaca, jadi terorganisir, bagaimana penyusunan bahasanya secara tertulis itu terorganisir, terus menggunakan huruf yang tebal untuk bagian yang ingin Anda tonjolkan, dan menggunakan jenis font yang sama,